Pokers, kembali lagi bersama Nurul Azizah di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang hal-hal yang luar biasa, yang mana itu bakal berhubungan dengan keuangan, dengan hal-hal yang kita Gen Z, jadi kita butuh duit realistis gitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Jadi buat teman-teman akuntansi khususnya, langsung aja merapat karena ini wajib banget ditonton. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita sapa narasumber kita, yaitu ada Bu Sani. Halo Bu Sani. Halo. Boleh nih Bu disapa dulu teman-teman Pecorners kita. Oke, hai Pecorners, nama saya Sani. Dosen dari Departemen Akuntansi UNP. Apalagi ya? Kalau di teman-teman mungkin konsentrasi gitu ya. Betul. Maksudnya kekhususan saya itu sebenarnya akuntansi keperilakuan, akuntansi manajemen dan keperilakuan. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang akuntansi nih Bu, boleh dijelaskan sedikit profil tentang ibunya sendiri? Profil saya pribadi dan juga bisa background dari pendidikannya atau gimana? Oke, saya lahir besar di Padang sampai SMA. Kuliah ke akuntansi UI. Wow. Di Jakarta berarti ya. Terus masuk jadi dosen di UNP. Terus lanjut S2 ke Jogja. Terus balik lagi ke Padang. Kan gitu ya kalau dosen. Betul. Terus baru sekolah ke Sydney, ke Australia. S3 ya Bu ya, ke Sydney, Australia. Oke. Wow, jadi lumayan jauh ya Bu ya perjalanannya, bolak-balik Pulau Jawa, Padang dan ke Australia ya. Nah, kalau ngomong tentang Australia, emang apa sih Bu? Ada apa sih di Australia sampai Ibu mau melanjutkan pendidikannya nih S3 di Australia? Nah, itu agak panjang ya ceritanya. Ada apa tuh? Jadi sebenarnya waktu mau pergi sekolah, kita tuh saya menghubungi beberapa universitas, jadi bukan di Australia saja. Jadi itu kan kita coba approach beberapa universitas, terutama karena kita mau S3 itu kan kita cari supervisor ya, cari profesor yang cocok bidangnya dengan rencana bidang kita. Jadi nggak bisa asal-asalan, nggak bisa pasti ada gitu ya. Dan memang kemudian yang cocok dan juga waktunya, kan kita kenal semester ya di sini. Saya disyaratkan harus mulai kuliah itu kan kalau di kita semester ganjil. Semester ganjil itu ada mungkin universitas yang harus mulainya Januari tahun depan, nggak bisa mulai menjelang akhir tahun kayak gitu. Nah, ada juga jadi ada penyesuaian. Jadi ketika menghubungi ada dapat beberapa profesor misalnya di beberapa universitas, tapi kemudian harus karena beberapa hal nggak bisa, kemudian akhirnya Australia. Jadi pertamanya sebenarnya saya memang nggak saya mau Australia, kayak nggak harus gitu. Mungkin saya mikirnya malah Eropa atau Amerika gitu ya. Berarti Australia nggak masuk list atau gimana nih Bu? Masuk, cuman nanti kalau ada ini beda bidang ya. Kalau bidang bisnis itu misalnya beberapa negara itu dia ada syarat yang lebih strict, misalnya Amerika, Skandinavia, British. Kalau top university kan mintanya GMAT. Saya nggak tahu kalau adik-adik tahu GMAT. GMAT itu apa tuh Bu? GMAT itu semacam TPA tapi versi bahasa internasional. GMAT ya, kayak TPA kan selain TOEFL ada GMAT. Nah, GMAT itu ada beberapa universitas ya. Jadi maksudnya mungkin tadi kan nanti buat adik-adik kan terlihat bidangnya gitu ya. Bidangnya apa? Bidang itu biasanya ada requirement yang spesifik untuk bidang. Misal kalau law nanti ada lagi gitu ya. Maksudnya engineering tuh ada syaratnya yang tidak cukup hanya TOEFL dan dapat pembimbing gitu kan. Berarti ada GMAT-nya ya Bu. Jadi beberapa itu kalau kita nggak punya itu berarti kita nggak bisa ke sana atau gimana, kita harus siapkan apa, dia kan ada skor kebayang ya, TOEFL minimal berapa. Nah, ini GMAT misalnya harus minimal berapa. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu juga gitu yang perlu dipertimbangkan. Cuman Australia maksudnya kalau bidang bisnis dan akuntansi memang prioritas saya pasti English speaking countries, karena memang bidang akuntansi itu kan awalnya British kan, British pasti dekatnya Amerika, pokoknya negara-negara yang Commonwealth lah itu masih
termasuk yang prioritas utama kita lah untuk mempelajari akuntansi, bisnis, ekonomi gitu ya. Langsung jadi memang itu termasuk dalam pertimbangan. Kemudian akhirnya Australia ya karena proses ini aja sih. Emang yang memang cocok dan ya Australia mungkin dibanding yang lain nggak terlalu jauh mungkin gitu ya. Betul. Jadi dan juga lebih dekat dan ini ya. Ya dan cocok pembimbingnya ada gitu ya. Ada juga istilahnya mungkin untuk yang mau sekolah S3 kan ada yang by research atau by course. Iya by course. Australia biasanya kan rata-rata mayoritas sih by research, cuman ada juga misalnya UNSW yang saya dapat pembimbing dia mintanya by course, jadi Januari harus masuk, nggak bisa akhir tahun gitu loh. Makanya saya nggak bisa ke UNSW gitu ya, karena sponsornya bilang harus sebelum tahun berakhir harus mulai kuliah. Berarti ada tuntutan dari sponsor juga dan jadi kita juga harus jadi banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Oke, berarti sebelum kita memutuskan untuk sana kita juga harus research juga ya Bu ya. Oh iya, banget lah. Dan kayak nggak hanya research, aku mau ke Australia biar ada kangurunya, biar ada it's not a simple thing gitu ya Bu ya. Betul. Tapi ya Bu, kan selama di Australia nih Bu, apa nih tantangan terbesar selama menjalani pendidikan nih di S3 di Australia ini? Oke. Boleh agak panjang ya. Kalau soal Australia sebenarnya kalau soal suhu, maksudnya temperature, harusnya nggak terlalu masalah bagi kita ya. Karena kalau dibanding Eropa, Amerika, bahkan mungkin Jepang gitu ya, Australia itu dia musim dinginnya nggak terlalu dingin. Maksudnya bagi orang-orang yang mungkin ada masalah. Sedingin Kanada ya, tidak di Australia nggak ada salju. Wow. Ya, jadi musim dinginnya tuh nggak sedingin Eropa dan itu mungkin jadi untuk penyesuaian yang ada masalah mungkin. Sinus ya biasa sinus ya pagi-pagi. Sampu gitu ya. Jadi lebih chill ya. Cocok banget. Kita pasti dingin ya. Maksudnya dia 0 itu ada 0 -1 -2. Kalau di Sydney mungkin ada lah ya malam itu -2 minus berapa. Cuman nggak salju sih. Kalau mau cita-citanya lihat salju sih jangan ke Australia dipertimbangkan kembali ya. Bisa ke Australia kalau memang ke daerah yang ada salju. Misalnya kalau kita di daerah dekat Sydney sih misalnya kita perginya ke Snowy Mountain rasanya gitu. Ada daerah tertentu ke gunung gitu ya yang kita bisa lihat yang ada salju. Tapi kalau bayangkan kayak di film di jalan ada salju. Iya, ada salju, gitu, pergi kuliah dengan selimut salju dengan mantel tuh enggak ada ya. Dan mungkin saya bilangnya tantangan, saya malah ceritanya plus gitu ya. Iya, betul. Tapi maksudnya kalau ngebayanginnya musim dinginnya itu kita masih lihat matahari, kesannya juga cerah gitu ya, walaupun nanti kalau sempat di bawah pohon tuh baru kerasa dinginnya gitu ya. Maksudnya anginnya dingin gitu ya. Bagi kita sih dingin. Nah, tantangannya pertama saya datang, saya rasanya itu ini mungkin juga spesifik S3 ya, itu masalahnya karena ngebayanginnya mungkin S1 atau ngebayanginnya S2. Saya pergi itu S3. Jadi masalah itu juga kadang-kadang spesifik untuk S3 kan mahasiswanya nggak sebanyak S1 dan S2 masih banyak kan gitu ya. Yang saya rasakan kok sepi. Sepi. Jadi dan memang itu juga nature kuliah S3 salah satunya loneliness. Apalagi kita dari negara yang memang populasinya besar ya. Jadi berasa banget. Maksudnya saya juga bukan orang yang saya maksudnya masa muda saya di Jakarta gitu ya. Jadi saya biasa juga lihat kota besar ya. Dan saya itu di Australia itu saya di Sydney. Sydney itu adalah kota metropolitan ya di Australia. Ini berlaku untuk Sydney. Bisa bayangkan kota lain yang bukan Sydney. Karena Australia itu wilayahnya sangat besar tapi populasinya jauh lebih dan Sydney adalah kota ekonomi. Jadi harusnya Sydney itu comparable to Jakarta. Tapi saya ngerasain Sydney itu kok sepi ya. Apalagi mungkin karena kampus saya itu bukan di pusat kota ya, agak ke suburb gitu ya. Ya kan ada lokasi-lokasi. Tapi berasanya itu kok nggak lihat orang ya, maksudnya gitu ya, agak berasanya itu pertama mungkin kalau karena ditanya saya ingat pertama itu saya jalan dari tempat nginap ke kampus itu kok enggak ya, kita ngebayangin Jakarta atau apa gitu ya, lihat orang aja. Kalau itu bahkan ini orang kok sepi ya, itu mungkin satu ya. Itu mungkin tantangan. Dan kemudian karena kuliah S3 itu kan kita memang harus baca ya, kita di ruangan kita dan membaca. Jadi bagi saya yang mungkin saya orangnya
saya akuntansi, tapi saya sebenarnya kayaknya lebih social person ya, maksudnya bukan orang akuntansi kan stereotipnya di belakang meja dan introvert dan hermit gitu ya. Saya nggak gitu sebenarnya orang, jadi saya yang paling ini bagi saya yang susah penyesuaian itu memang saya punya loneliness-nya kan? Loneliness maksudnya ini harus duduk di sini dari seharian gitu ya, iya karena harus mempersiapkan untuk riset itu mungkin. Kemudian karena lidah kali, makanan. Iya, itu tantangan ya bagi betul. Ini bagi kita. Makanannya tuh kalau kita bilang nggak berasa ya, masalahnya orang Padang. Iya, betul. Orang Padang itu ternyata gitu ya, kita tahu makanan Padang bagi kita biasa aja ya, tapi kita tahu kenapa orang heboh sama makanan Padang tuh kan ternyata karena memang ternyata kalau kita makan makanan lain baru berasa bumbunya tuh rasa banget makanan Padang ini. Betul. Jadi itu makanan. Jadi misalnya kesannya kayak gini nih, saya di sana tuh mungkin ya agak deket rasanya itu seadanya restoran Thailand. Thai kayak food. Tom yum atau apa kan restoran Thailand itu yang mungkin agak deket. Saya misalnya beli mie ke restoran Korea misalnya udah harganya berapa ya, misalnya belasan dolar, kali lah 10.000 gitu ya, 10.000 kan gitu. Kok rasanya lebih enak Indomie ya, mending di kos masak Indomie, kasih telur kan, berapa itu Indomie aja udah markup kan, karena harga Indomie di sini dengan beli Indomie di sana padahal harga udah jauh lebih mahal. Tapi nggak ada apa-apanya dengan misalnya $13 mie di restoran Korea, itu kan berarti 130 gitu ya. Dengan Indomiemu yang kecil instan, tapi lebih berasa, lebih mantep gitu loh, kayak gitu. Jadi ceritanya saya yang anak kos, kalau zaman dulu di Jakarta kos tuh jarang yang masak ya. Iya betul, GoFood atau beli gitu ya. Jadi malah saya itu masak gitu, itu bahkan mama saya aja kaget, masak gitu ya, di rantau masak. Karena enggak, maksudnya tuh udah bayar terus nggak, rasanya nggak ini lagi. Kalau di Padang bayar nggak apa-apa karena enak dari restoran. Iya. Udah nggak usah masaknya, beli aja. Sesuai selera kita kan. Juga. Ini udah bayarnya berkali lipat, rasanya kayak gitu lagi kan. Betul. Jadi makanan mungkin bagi orang yang ini ya. Berarti udara makanan. Dengan teman juga dan juga kita minoritas ya. Dan kita mungkin dalam hal hijab Muslim ya. Hijab iya. Kalau saya rasa itu tergantung pribadi ya. Kalau saya ya agak self aware, agak self conscious. Saya tuh agak merasa kok rasanya saya diliatin orang ya. Saya agak gitu jadi orangnya. Jadi saya agak nggak nyaman ya. Agak nggak nyaman. Terus terang saya nggak nyaman, mungkin karena saya nggak tahu ya. Mungkin sayanya teman-teman saya yang orang Indonesia sih memang nggak banyak yang nggak pakai jilbab ya. Jadi saya nggak bisa nanya juga ya ke mereka. Tapi saya agak self conscious sehingga misalnya saya punya membership gym di kampus ya kan, kampus itu kan kampusnya luar biasa lah ya, fasilitasnya gitu-gitu ya, jadi gymnya bagus banget. Cuman saya merasa self conscious, saya nggak pergi ke gym gitu loh. Karena saya nggak nyaman ya, gitu dan maksudnya saya pakai jilbab tuh ke gym itu tuh orang itu jadi overthinking gitu nggak sih bu jadinya? Nggak nyaman, saya nggak nyaman yang kegiatan-kegiatan kayak gitu mungkin. Terus karena memang saya harus pergi ke musola misalnya kalau sholat gitu ya, dingin misalnya, jalan dari gedung saya ke gedung sana, itu juga mungkin masalahnya. Waktu Idul Fitri itu nggak libur misalnya kayak gitu, kita masuk juga yang kayak gitu. Jadi nggak ada yang kita bilang bukan mungkin masalahnya toleran atau apa ya, mereka nggak ngeh atau gimana, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi yang Idul Fitri gitu ya kita nggak libur gitu, nggak ada. Dan nggak ngerasa vibes-nya juga nggak sih bu kalau gitu? Karena kayak kalau kita di rumah itu kerasa banget tuh vibes lebarannya. Ya gimana orang pergi kerja terus orang yang lain juga nggak ngerayain gitu ya kan? Betul. Tapi kalau momen spesial nih bu selama menempuh di pendidikan di S3 tuh apa nih bu? Momen spesial yang mungkin sangat berkesan, kayak ini momen nggak bakal gue lupain nih gitu. Banyak banget karena emang beda banget ya. Tapi just one deh bu, salah satunya aja. Kamu gimana ya? Sydney salah satunya itu adalah misalnya perayaan tahun barunya. Oh iya. Iya. Itu Darling Harbour misalnya ya, yang kayak gitu tuh yang fireworknya itu kan luar biasa. Betul. Sydney.
viral Jadi terus. saya tuh maksudnya itu nggak comparable ya, maksudnya mau bicara apa, saya rasa mungkin negara lain yang punya firework tuh nggak comparable sama firework di Daring Harbor ya. Itu rasanya salah satu yang terbesar di dunia ya. Jadi gimana ya, yang banyak hal sih. Sydney kotanya rapi gitu ya, itu kan tata kotanya negara-negara maju ya, setiap berapa ini kita ada taman gitu ya. Betul. Yang kemudian ya banyak hal ya, culture dan hal yang juga udaranya juga ya dia sangat concern. Jadi kalau kamu di taman itu ada barbecue plate gitu ya. Jadi kalau kamu mau janjian sama teman-teman tinggal bawa apa yang mau dibakar aja. Berarti udah terus ada gitu ininya di situ, ada beton dan plate besi gitu. Jadi kita ya yang mau dibakar tinggal kita hidupin barbecue ya itu. Baranya aja gitu. Kita ya udah di situ. Jadi makanya orang suka ngumpul-ngumpul itu di taman gitu kan. Karena memang bisa nggak bayar. Karena difasilitasi juga. Terus gitu. kita ada tempat masaknya lah gitu ya, masak barbecue. Betul, kayak gitu. Bisa quality time lah di tamannya gitu. Kalau di pendidikannya gimana Bu? Kalau selama di kampus nih, apa hal yang berkesan nih selama di kampus? Profesional banget ya. Dan kalau kamu bilang fasilitas kampus tuh kan nggak kebayang ya sama betul. Kita di sini. Karena yang ada perbedaan gitu ya Bu. Iya. Terus gini nih, gimana ya, saya nggak bisa bilangin yang S1 mungkin saya nggak bisa ini kan ya, tapi kalau saya rasa pasti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang di luar kampusnya juga sangat beda ya, maksudnya sangat pilihannya sangat banyak. Misalnya bagi saya dia ada kayak klub atau apa ya namanya, yang kita di email, informasi lewat email itu karena kita datang dikasih email kampus ya, yang misalnya Sunny at student misalnya kayak gitu, dan itu banyak info yang datang ke kita. Ada misalnya internasional, untuk mahasiswa internasional itu nanti ada info siapa yang mau ikut, orang mau jalan ke tempat mana yang kayak gitu loh. Jadi kamu nggak perlu mikirin sendiri ya kayak gitu. Jadi waktu misalnya kita ikut, kita bisa kenal juga teman baru gitu ya, orang-orang yang kayak gitu. Jadi itu nggak perlu kita request atau apa, itu kayaknya sudah hal yang udah pasti rutin ya dia jalankan yang kayak gitu. Padahal saya anak S3 gitu loh. Karena S3 kan biasanya lebih terabaikan dibanding anak S1 ya. Karena sedikit. Tapi pasti kita dapat infonya. Jadi kalau kita mau ya udah gitu ya. Jadi hal-hal yang email itu sudah sangat memang berguna banget, kita dapat info tanpa harus baca mading atau gimana gitu ya, yang kayak gitu. Satu lagi mungkin saya rasa mirip dengan US ya, US dan Australia, orang-orangnya egaliter. Egaliter. Jadi misalnya kalau di US itu juga saya lihat di US kayak gitu juga. Di Australia kita nggak manggil titel, nggak manggil dosen itu dengan titel. Ya, jadi panggil nama. Lebih chill dengan santai, bahkan nggak mau gitu loh, bahkan nggak mau dipanggil dengan profnya atau apanya gitu ya. Jadi itu yang mungkin nggak kebayang mungkin ya di kita. Jadi saya nggak boleh misalnya manggil prof atau manggil apa, jadi kayak temen lah sama pembimbing kayak. Berarti gitu. banyak ya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari lah itu ya berarti. Ada barbekyuan di taman, ada apa gitu. Jadi enak juga kita sebagai mahasiswa di sana ngerasa nggak ada keluarga, tapi dengan fasilitas itu bisa merasakan kehangatan keluarga tuh di taman kita sama teman-teman. Tapi Bu, apa nih perbedaan dalam hal akademiknya Bu? Seperti kayak kalau di sini kan karena Ibu S3 tapi teman-teman mayoritas nontonnya S1 juga ya, lebih hal ke bimbingannya Bu. Jadi apa sih perbedaan dari bimbingannya, maksudnya gimana? Misal contohkan di kita bimbingan ya tetap kalau tergantung keinginan dosennya ya. Kalau dosen saya misalnya memang beliau nggak akan mau baca lewat email. Betul, itu kan pribadi. Jadi saya memang harus nyari beliau kan, saya harus nyari. Dan kalau saya nggak nyari, karena jenis orangnya ya, kalau saya misalnya seminggu itu dia nggak nyari, dia pasti nyariin saya, pasti di email. Jadi beliau model pembimbing saya, dia email, Sani datang ketemu saya misalnya kayak gitu. Jadi jenis pembimbing saya tuh kayaknya sekali seminggu saya harus report lah ya, yang kayak gitu. Kalau di budaya akademiknya Bu, misalnya lebih ke perbedaan pastinya berbeda dong budaya akademik dari Indonesia dan juga Australianya. Tapi apa nih yang saya gimana ya saya bilangnya, kamu tuh standarnya tuh beda banget pastinya kan. Iya, maksudnya gimana ya bisa membuatnya itu kebayang bagi yang lain ya. Maksudnya saya
saya dengan background pendidikan saya di Jakarta gitu loh. Dan di ini dan maksudnya kalau dalam bahasa Inggris maksudnya di S2 juga kita sudah biasa dengan artikel berbahasa Inggris gitu ya. Dan saya dari S1 saya karena saya di UI kita udah biasa dengan textbook berbahasa Inggris. Kita memang pakainya textbook bahasa Inggris. Jadi maksudnya textbook dan tulisan literatur dalam bahasa Inggris itu bukan masalah gitu ya. Tapi yang saya rasakan demand penguasaan bacaan. Maksudnya kalau kamu baca itu kamu translate kamu ngerti ya. Iya saya tahu artinya dalam bahasa Indonesia, tapi maksudnya insight kamu tentang itu tuh nggak ada apa-apanya. Gimana ya saya bilangnya gitu loh. Karena orang itu sangat kritis. Perbedaan dari jadi saya ngelihatnya itu lurus aja gitu ya. Maksudnya kita gimana ya saya bilang itu susah saya menjelaskannya. Karena memang sampai sekarang saya lihat memang masih kayak gitu ya. Itu kayaknya mungkin memang didikan atau karena kita dididiknya memang agak doktrin ya. Ini ya udah terima aja atau gimana ya, kita kurang mempertanyakan, kurang apa ya, merefleksikan. Iya, kritis, sebenarnya masalahnya kritis. Jadi yang saya rasakan itu memang hal yang gimana ya, yang dia pertanyakan, dia melihat apa itu, kita ngelihatnya nggak ada masalah, dia tuh kan ini kenapa bisa kayak gini nah gitu loh. Jadi itu tuh nggak kepikiran, dan itu hal yang menurut saya itu butuh waktu untuk kita kemudian bisa mengadopsi pola pikir seperti itu. Jadi kalau orang-orang bilang, oh enggak, bukannya orang kita enggak lebih pintar, orang kita juga pintar. Iya pintar, cuman ini masalah cara mendidik melihat sesuatu, saya rasa gitu. Tapi apa nih Bu, kalau tadi tuh perbedaan antara critical thinkingnya lah Bu ya, dalam critical thinking tapi beda kali ya. Critical thinking itu agak beda juga dengan apa ya, membaca dengan kritis itu loh. Gimana ya caranya gitu kan. Berarti ini kita dalam minatnya, interest ke dalam iya, karena saya kan S3 itu kan riset. Iya, S3 itu riset, saya harus membaca terus. Dan yang saya baca, mungkin saya pikir oke, saya udah baca, saya udah paham, tapi ketika misalnya pembimbing saya melihat itu, dia banyak pertanyaan, banyak kritisi yang saya nggak kepikiran. Berarti jadi lumayan culture misal ya, mungkin saya jadi ingat salah satu contoh, mungkin saya bisa ingat, misalnya di Indonesia biasa dong ada Dharma Wanita. Biasa ada ibu-ibu istri pegawai itu ibu PKK. Gitu. Ibu PKK. Ya kan? Nah, kalau kita baca kemudian di orang-orang sana melihat itu menjadi hal aneh gitu loh. Menjadi hal aneh. Misalnya saya dosen perempuan di FEUNP misalnya, saya itu dimasukkan ke grup Dharma Wanita FEBUNP gitu. Terus kegiatannya apa? Kegiatannya kan kegiatan ibu-ibu gitu ya, kegiatan masak-masak dan segala macam. Itu tuh apa hubungannya? Saya ini adalah dosen yang maksudnya kapasitas dosen itu kan akademik ya, gitu-gitu. Kenapa saya harus juga dimasukkan ke sosial ini klub gitu ya, klub yang namanya Dharma Wanita. Kalau Dharma Wanita, apakah itu maksudnya untuk istrinya bapak-bapak dosen? Ya kan? Atau memang saya yang ibu dosennya juga kenapa gak suami saya misalnya masuk Dharma Wanita? Karena saya yang perempuannya, saya yang masuk. Jadi maksudnya saya ganda, saya jadi akademiknya juga, tapi yang bagian yang ini nanti kan misalnya kalau di YES-nya UNP mungkin kontroversial ya komen saya, tapi mudah-mudahan jangan salah terima ya. Maksudnya saya melihat pola sudut pandang ya. Sudut pandang. Jadi kalau dilihat, kita semua tahu ibu-ibu PKK itu kan kegiatannya, atau ibu Dharma Wanita kan kegiatannya apa? Lomba masak, lomba nyanyi. Itu berarti lomba senam, poco-poco atau apa gitu loh. Apa hubungannya dengan dosen yang mengajar gitu? Dan kenapa kalau wanita itu harus itu kegiatannya? Jadi kalau orang antropologi nanti akan mempertanyakan ini ada propaganda gender. Maka kemudian di orang-orang antropologi melihat Indonesia akan menamakan Indonesia, memberikan istilah state ibuism. Nah, Bu, ngomong tentang ibusoism, aduh apa nih? Pakai agak ini ya, jarang terdengar telinga juga nih, Bu. State itu kan negara. State negara. Negara kan.
ibu, kan bahasa kita, bahasa Melayu apa ibu Jawa, bahasa apa itu asalnya? Saya kurang pasti bahasa juga negara ya. Indonesia. Pokoknya itu kan bahasa Indonesia, ibu. Isme kan belief, ideologi kan gitu ya, aliran keyakinan. Nah, gitu kan kadang-kadang Islam kan dibilang Muhammadism. Ya, kan, betul, karena keyakinan Nabi Muhammad. Nah, gitu. yang kayak gitu. Jadi state ibuism tuh orang-orang sosiologi memberikan kayak gelar ke Indonesia. Indonesia tuh state ibuism karena salah satu keyakinan yang sangat dipegang teguh di negara, berarti maksudnya pemerintah negara kesannya gitu ya, pemerintah negara kita yang kemudian tetap ingin dia pertahankan untuk dijalankan, mungkin ya diyakini di masyarakatnya, sehingga dilakukanlah disupport lah kegiatan-kegiatan atau organisasi yang kalau kita lihat kan PKK Dharma Wanita itu kan kantor-kantor pemerintahan. Iya betul. Kan kantor pemerintahan berarti dari pemerintahnya, berarti ini kan sebenarnya promosi pemerintah ya secara menyeluruh ke seluruh Indonesia ingin menekankan tentang pentingnya kodrat wanita. Kodrat wanita itu kan kita kenal. Saya rasa itu lebih mungkin lebih relevan kalau pelajar banyaknya mungkin kalau pemerintah Indonesia kan banyaknya ke budaya Jawa mungkin gitu ya. Betul. Karena kodrat di sana wanita, juga. kodrat wanita itu kan wanita adanya kalau kita boleh bilang domain gitu ya, domain wanita di mana, domain pria itu kan di outside of household gitu ya, domain perempuan itu kan di household. Iya, itu sebenarnya kan ibu betul. tuh ibu rumah tangga Ibu lah rumah kurang lebih kan kayak gitu ya. gitu. Nah yang seperti itu. Kalau maksudnya kenapa saya bilang Jawa, saya nggak ngerti juga karena Indonesia kan etnisnya banyak sebenarnya. Jadi nggak bisa juga kita bilang. Cuman yang dominan kan kita berapa puluh persen itu kan etnisnya Jawa. Kalau di Sumbar, Sumatera, Minangkabau itu mungkin kurang relevan karena Minangkabau itu dia matrilineal. Matrilineal dan perempuan itu punya posisi sebagai bundo kandung yang decision maker. Jadi mungkin agak kurang relevan juga di situ. Makanya kemudian orang-orang sana biasanya ngaitkannya ke budaya Jawa. Kalau lihat tulisannya. Nah, itu maksudnya kita lihat di situ yang mungkin saya bisa memberikan contoh cara memandang sesuatu ya, point of view, atau ketika kita melihat hal yang sama, mereka melihatnya dengan kritis sehingga kemudian muncul analisis yang kita tidak terpikirkan gitu ya, bahwa itu sebenarnya bentuk promosi nilai yang sangat penting yang membentuk pola pikir kita. Masyarakat Indonesia. Berarti gitu dalam hal membaca ya Bu ya. Bagi saya nggak mikir ini bisa jadi artikel tulisan ilmiah gitu ya. Ya PKK-nya gitu aja, ibu-ibu bikin ibu-ibu pakai baju seragam. Ternyata kalau jalan-jalan juga pakai baju pink bareng-bareng gitu kan. Apalah baju hari ini gitu kan, ibu PKK kan kayak gitu aja kita mikirnya. Tapi orang sana melihatnya itu dibalik itu berarti kan ada usaha untuk usahanya membuat mempromosikan. Jadi gitu ya. Pandangan dari bacaan itu kayak nggak menerima ini saya baca gini enggak gitu. Jadi pemikirannya itu lebih mendalam gitu ya Bu ya, dalam hal pemikirannya. Wow, luar biasa sih Bu. Tuh kayak untuk saya sebagai mahasiswa S1 aja tuh kayak ternyata gitu ya pemikirannya. Dan gitu. itu mungkin kalau kita tidak pernah bertemu dengan orang yang seperti itu didikan memandangnya, kita nggak akan pernah terpapar dengan nggak akan terpapar dengan hal itu. Jadi mungkin di situ mungkin kalau ada yang tanya apa sih bedanya kuliah dalam negeri dengan kuliah di luar negeri, sebenarnya sih nggak ada beda, tergantung orangnya. Kalau saya bilang sih tergantung orangnya dan dia inginnya apa ya. Cuman memang kalau dilihatnya itu sebenarnya memang cara dia melihat itu beda. Gitu. Oke. Nah, lalu Bu, kan setelah mengemban pendidikan di S3 di Australia, apa nih Bu rasa-rasanya budaya akademik ataupun pelajaran yang bisa nih diambil dari pengalaman Ibu selama S3 di sana untuk diterapkan di Indonesia sebagai tenaga pendidik nih Bu? Pasti ini kayaknya cocok nih kalau gue terapin di Indonesia nih gitu. Iya, kita harus ingat ya gimana kemudian dibilang bahwa mereka dikategorikan masuk negara maju begitu ya, dan kita masih developing gitu ya di sana itu. Dan kalau yang dilihat di sana memang komitmennya terhadap kualitas itu memang tinggi, gitu ya. Maksudnya kita juga punya akreditasi, kampus kita unggul seperti itu ya, tapi
Kalau saya lihat penekanan pada proses mungkin ya. Maksudnya kita kemudian mungkin agak fokus ke hasil akhir, apakah kemudian hasil akhir bisa dipertanggungjawabkan, menunjukkan isi dalamnya, mungkin salah satu pertanyaan yang harus kita perlu kita evaluasi dan perlu lagi. Kita terus gitu continuous improvement ya. Kalau di sana standar itu, mungkin saya bilang standar itu, kemudian di prosesnya saya pikir juga mereka sangat concern ya, bagaimana proses pembelajaran itu mereka jaga, tidak hanya kemudian kita jaga di akhirnya aja nilainya bagus gitu ya. Saya rasa itu juga kelihatan. Misalnya kalau untuk anak-anak S2 ya, anak-anak kami anak accounting dan anak-anak manajemen keuangan, karena bidang kami kan mirip ya, bidang keuangan. Kalau S2-nya itu karena kami sebenarnya kan praktisi. Kami ini kan trainingnya praktisi akuntan ya, profesi akuntan, manajemen keuangan kan praktisi analis keuangan dan segala macam. Jadi kalau kita lihat memang pasti di S1-nya, dan terutama sekali karena saya punya kenalan yang di S2 waktu itu, memang porsi kasus ya, kasus itu sangat besar. Jadi maksudnya gimana orang itu memang siap karena dia praktisi gitu ya, tidak hanya bicara konsep-konsep atau baca-baca definisi yang kayak gitu. Itu memang sangat dia tekankan. Jadi tergantung bidangnya gitu ya, karena kami bidang ini, kalau saya lihat misalnya di tempat saya di akuntansi, mungkin hal itu belum terlalu ya untuk persiapan ke praktisinya, bagian praktisnya itu mungkin masih. Nah misalnya kalau S3 itu kemudian ke researcher gitu ya, kak saya yang kemudian awalnya didikannya adalah praktisi, kemudian harus pergi ke researcher, itu kan jauh sekali bagi orang akuntansi. Orang akuntansi ini kan bukan orang yang membaca dan meriset yang kayak orang MIPA gitu ya, bukan ilmuwan. Jadi kan bagian yang seperti itu saya juga bisa merasakan tuntutannya, ya kan? S2 harus kayak gimana gitu ya, S3 gimana demand pembimbing saya untuk kedalaman tulisan dan reviewnya saya harus baca. Maksudnya saya orang akuntansi sampai saya harus baca Indonesia tentang sosiologi gitu ya. Budaya di Indonesia itu kan, kalau kita dulu mungkin akuntansi yang variabelnya sama aja sama saya udah selesai. Enggak, ini tuntutannya bahwa untuk mendalami memahaminya itu tidak, memang jauh lebih demanding gitu ya. Oke, berarti jadi demand itu standarnya itu memang prosesnya ya Bu ya. Kita berusaha kan, kita lihat beberapa universitas kita berusaha ambil akreditasi internasional ya, untuk membuat kita mungkin standarnya kurang lebih sama. Tapi kalau di kami di bidang bisnis yang internasional, yang levelnya seperti US, Australia itu kan namanya AACSB. Akreditasi yang untuk business school yang AACSB itu memang berat. Jadi maksudnya kita belum bisa ke sana, berarti kan bisa kelihatan bahwa kita sebenarnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. AACSB itu yang ada di Indonesia yang sudah AACSB itu mungkin UGM, Telkom, Binus apa Telkom yang di Jakarta, UI juga baru. Oke, berarti hanya beberapa, bahkan iya, hanya 3 dan mereka ya? itu butuh misalnya UGM berapa tahun dari jadi member sampai kemudian dapat akreditasi. Berarti 8 tahun atau berapa. Jadi ini sangat demand-nya itu ya untuk levelnya AACSB, karena business school kan memang ada kriteria yang ini ya. Business school kan biasanya kayak manajemen akuntansi yang kayak gitu. Jadi mungkin salah satunya mungkin itu kita udah bisa melihat bahwa di Indonesia pun sudah mulai ya ke arah situ, tapi kita bisa lihat universitas yang seperti itu. Misalnya kalau kita bisa lihat UI, yang saya alami ketika saya S1 misalnya, yang saya nggak bisa lihat misalnya di sini diterapkan. Di zaman saya kuliah S1 misalnya, setiap semester genap itu yang IP-nya di bawah 2 itu pasti DO. Itu nggak pernah terjadi puluhan tahun saya di sini. Tapi itu langsung maksudnya UI itu bisa mempertahankan reputasinya, dan maksudnya yang kayak gitu ya. Itu kalau kita masuk UI pasti aman sampai nggak ada gitu kan. Kalau kita bisa lihat bahwa dia, kalau kamu setiap semester genap itu ada proses eliminasi. Apa tuh namanya? Eliminasi kan? Karena proses eliminasi. Dan kamu ngalamin nggak UAS? UAS saya yang ngawas UAS itu adalah senior kamu ngawasin junior. Tapi ada sih beberapa. Nggak ada dosen yang waktunya ada buat ngawasin ujian. Senior ini nih yang apalagi, jadi karena orang mau, karena ada honor kali ya. Jadi mungkin seleksi IP ya. Jadi kakak-kakak yang bagus kinerjanya berarti dapat reward, dapat insentif. Ada insentif untuk IPK yang bagus bisa kemudian apply jadi pengawas ujian. Kamu kebayang nggak kalau kamu diawasin senior ujian?
kamu mikirnya enak gitu ya, itu nggak menggarik. Oh. Karena kalau sempat kamu di record di berita acara, kamu dicurigai, oh, wow, selesai. Maksud saya nggak pernah lihat ya, tapi adik saya junior di bawah bilang kayaknya pernah kejadian, kayaknya mata kuliah yang lain pun kena. Oh, berarti skor atau apa gitu loh, skor atau apa, maksudnya ngeri. Bagaimana mereka menjaga, kalau yang dibilang etika akademik, udah jadi orang udah jangan coba-coba lah gitu ya, sehingga kemudian dia tahu oke, saya kuliah saya harus ngerti, kalau nggak ngerti ya udah saya ketawa-ketawa aja, kalau nggak bisa ya nggak bisa itu ya peci ya tak peci gitu, daripada kamu berusaha untuk dapat merisi lebih dengan risiko yang sangat besar. Ya kalau saya bilang zaman saya dulu tuh dosen saya nggak masuk. Gimana? Kamu ngerti nggak? Wah, dosen saya itu partner di Big Four, direktur Indofood. Ngerti nggak? Iya betul. Jadi orang sibuk banget gitu ya. Iya, ngapain dia datang ke Depok ngajar? Mending ngurusin ini. Nggak dateng kan? Betul, Terus kenapa anak UI bisa ngerti juga, jadi akuntan bisa ngerjain juga? Ya mereka belajar, dia baca buku tuh. Baca. Jadi kalau yang saya lihat tuh istilah orang Minang kan majelepo ya, kayak kamu majelepo gitu ya. Kalau masuk kampus majelepo di lantai itu dia baca buku textbooknya itu. Nggak ada kamu sekarang menjelepo di lobby itu lagi TikTokan scroll TikTok gitu ya. Itu 20 tahun yang lalu atau berapa puluh tahun saya S1 itu udah biasa itu di FEB sekarang ya. Kita nggak tahu lagi yang sekarang kan, maksudnya yang kita membuat budaya yang kayak gitu aja kita masih. Jangan kita bicara ya di Australia, bukan selalu orang itu pasti lebih baik karena dia dari Australia atau di kuliah di luar negeri atau di mana. Tapi secara rata-rata karena dia membuat budayanya seperti itu, budaya akademik, suasana akademiknya itu, kita yang masuk ke sana tuh kayak gini, saya mau nggak mau kan menyesuaikan atau enggak kan gitu. Iya, betul. Dan tapi tekanan kayak gitu kan belum kita lihat di sini. Mungkin jadi itu bisa lah diterapkan dari sini ya, tapi kita sama kan, dia unggul, kita unggul, kita juga unggul. Jadi udah sama akreditasinya lah Bu ya. Tapi kalau boleh saya bilang, misalnya lulusan mahasiswa saya di sini S1 akuntansi, saya nggak akan bisa langsung apply ke Big Four. Big Four accounting firm itu yang mereka kayak pindah kelas itu. Di mahasiswa saya setinggi apapun IP-nya saya rasa nggak akan bisa apply. Jadi harus menerapkan yang tadi ya, belajar tadi ya. Pasar tahu. Jadi ini masalahnya tentang ijazah dan IPK di atas kertas dengan pasar mengakui itu. Pasar itu pintar kan gitu ya. Mereka harus sangat diyakinkan dengan bukti. Saya sudah pakai lulusan ini berapa kali, secara rata-rata benar nggak dia comparable dengan ini. Kalau nggak dia kan nggak mau dia nggak mau rugi kan. Betul. Karena saya berani gaji orang ini level entry-nya segini kan gitu. Jadi yang saya lihat mahasiswa saya nggak, dia mahasiswanya pintar-pintar kok, tapi kan orang karena secara rata-rata mereka prosesnya di situ diakui, kita masih variasinya sangat variasi, ada yang bagus, ada yang nggak bisa terstandarkan. Jadi kalau saya lihat mahasiswa saya perlu pengalaman kerja dulu, baru bisa apply ke sana. Yang bagi mereka bahkan semester akhir aja udah masuk di sana, makanya udah kerja. Nah Ibu, kali ini pertanyaannya itu bukan pertanyaan sih, ada fun fact nih Bu. Fun fact. Kabar burung lah gitu ya. Netizen berkata nih kayaknya. Kayak ini ada yang bilang kalau kalkulator, kan Ibu juga dari S1 sampai S3 nih menjadi mahasiswa akuntansi yang ini ya, real akuntansi aja, di hitung-hitungan aja nih ya, dekat dengan kalkulator. Jadi betul nggak sih Bu, kalau kalkulator itu menjadi benda keramat nih dari anak akuntansinya sendiri? Saya nggak tahu. Kalau dari pandangan Ibunya sendiri nih gimana? Kalkulatornya apa dulu nih? Saya bilangnya gitu. Karena gini loh, kamu tahu kalkulator cabai nggak istilah kita? Kalkulator yang gede, yang gitu-gitu aja. Kalau kita, gitu ya? Kalau kita di anak akuntansi, kita nggak kalkulator itu, kita mau kalkulatornya scientific. Iya, scientific. Karena kita buat ngitung-ngitung angka yang interest rate yang gitu-gitu kan, ngitung-ngitung present value segala macam. Nah, yang keramat itu saya rasa, karena kuliah kita, misalnya teman-teman keuangan, manajemen keuangan juga perlu itu kan. Yang agak keramat sih saya rasa itu. Sekarang pun kalau kuliah kan walaupun di handphone ada kalkulator, kita nggak bolehin kan? Valid juga Bu. Nggak boleh.
nggak boleh kan kuliah ujian lah ya pakai Inuitan, jadi memang perlu kalkulator. Berarti walaupun memang betul ya, boleh jadi lah ya. kabar burung ini real ya. Boleh lah kalau diartikan seperti keramat nih kayak gimana ya maksudnya. Tapi kalau keramat di sini kita nggak bisa sebut merek juga sih sebenarnya Bu, tapi ada nggak sih Bu level-level dari ketinggian aku kalkulatorku ini atau gimana ya gitu? kalau yang saintifik kan nggak banyak mereknya ya. Iya, cuma ya kan ada beberapa yang kayak apa ya? Iya, kalau iya. istilahnya KW1 saya tahunya cuma itu nggak sih? Iya sih, ininya? saya tahunya satu merek. Oke, berarti Kalau ke memang toko buku kan cuma satu itu yang saintifik bukan? Hah? Apalagi yang lain mereknya? ada sih Ada KW-KW-nya. KW-KW-nya di toko e-commerce gitu. juga ada sih Bu. Gitu. Berarti memang betul ya. Itu Bisa kalkulator jadi, ya. adalah benda keramat dan juga ya Boleh lah jadi mahar gitu jadi ya. mahar gitu. Jadi kalau bisa jadi nih teman-teman akuntansi, bisa jadi mungkin kalau mau ngasih gift ke someone special atau crushnya mungkin bisa nih dari mulai Jangan dari ya. jangan tapi itu merupakan hal yang keramat tapi ya Bu ya. Wow, luar biasa. Ini teman-teman di sini juga ini ya harus dari pelajaran yang dan penyampaian dari Ibu Sani tadi itu yang bahkan kita nggak kepikiran gitu sampai ke sana. Jadi belajarlah ke luar negeri ya Bu ya. Jadi ini bahkan dari saya sendiri itu juga tertantang nih. Apakah kita bisa juga sampai ke sana bahkan untuk memiliki pemikiran dan menerapkan nih yang dari Ibu bilang tadi kayak dari bacaan aja yang biasanya cuman ini bahkan wow, ini lebih kritik ternyata gitu, lebih kritis untuk pendalamannya gitu ya Bu. Tapi Bu, sebelum kita berpamitan nih Bu, nggak kerasa waktu sudah di penghujung waktu ternyata, tapi kita nanti next ya Bu, kita bakal bahas-bahas dan cerita lagi. Aduh, nah tapi boleh nih Bu kasih closing statement dulu buat teman-teman Pecorners, karena mungkin dengar dari cerita Ibu juga tertantang ya buat ini harus kejar ke Australia juga atau gimana nih gitu. Boleh nih Bu closing statementnya. Closing statementnya pokoknya sih kita nggak tahu takdir ya. Aside from fate ya, destiny, kita nggak tahu takdir. Tapi kalau saya bilangnya ya buat Pecorners gitu ya, tetap berarti harus ada di rencana planning masa depannya bahwa saya akan melanjutkan studi ke luar negeri kan gitu ya. Itu perlu. Dan apa yang perlu saya siapkan untuk bisa eligible gitu ya istilahnya, bisa kemudian karena masalah pertama kita biasanya masalah dana. Betul. Berarti kita butuh mencari tahu dari mana saya bisa dapat sponsorship untuk bisa sekolah ke luar negeri karena memang mereka mahal. Kalau mau jangan Australia karena Australia memang SPP-nya beda model penghitungan SPP-nya itu, jadi sekarang jatuhnya itu kan Australia mahal. Kalau saya sarankan misalnya kan pergi yang ke Eropa. Eropa kan biaya SPP free. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah biaya hidup misalnya kayak gitu. Cost. Nah, jadi kan bisa cari negara-negara yang kayak gimana ya model biaya kuliah di negara yang satu dengan negara yang lain sehingga kita bisa lihat gitu. Dan bagaimana peluang misalnya mahasiswa, kan berarti kita bilangnya visa student ya. Iya, visa bagaimana aturan misalnya di negara itu visa student bisa bekerja atau gimana yang kayak gitu. Nah, ya kan, atau mungkin kalau sekarang sih saya lihat enak ya kerjaan yang remote ya istilahnya ya, remote work. Kita sudah punya aliran income yang sampingan yang bisa kita kerjakan di mana saja. Jadi kalau kamu nanti misalnya memikirkan saya mau kuliah di negara lain, tapi mau mikirkan freelance-nya gitu jalan sehingga biaya hidup itu juga ada yang ada juga kemandirian dalam membiayai hidup, biaya hidupnya ya terlepas dari sponsor. Ya kan, berarti perlu satu mungkin penguasaan bahasa asing ya nggak sih? Tergantung bahasa negara tujuannya kan banyak. Kemana mau perginya? Saya rasa negara Arab sekarang juga banyak nawarin kan? Iya betul. Iya, jangan ini Arab Saudi. Iya, Arab Saudi kayak gitu kan. Saya dengar juga ada yang sekolah keluar. Jadi nggak harus Australia sekarang. Australia soalnya SPP-nya mahal. Australia, Amerika, UK itu SPP masalah kita. SPP-nya mahal sekali. Jadi saya sarankan sih ke negara-negara yang SPP-nya affordable ya. Ya, ada yang free.
bebas. Bahkan di Saudi tuh biasanya ini. Saya nggak ngerti Saudi itu SPP-nya bayar apa nggak? Cuma kan negaranya kaya ya, jadi bayar kasih. Biasanya kalau daerah timur itu karena mereka juga udah punya itu, dan hal yang untuk apa ya, untuk pembelajaran itu mereka ini ibadah kan itu. Jadi biasanya kebanyakan ya itu biasanya free. Bahkan mereka tuh hanya memikirkan untuk living cost-nya mereka aja gitu. Oke, berarti teman-teman dipikirkan dipikirkan mau kemananya, dicari sponsornya kemananya gitu ya Bu ya, dan dipersiapkan apa aja yang harus kesananya. Jadi teman-teman Koners jangan lupakan hal itu, karena ini udah langsung dari sumbernya nih berbicara pengalaman dari Ibu Saninya gitu ya teman-teman. Nah Ibu, nggak kerasa Ibu sudah di penghujung acara ya Bu ya, kita harus berpisah. Aduh, tapi tidak untuk selamanya Bu ya. Nah teman-teman Koners, kali ini kita juga udah berpisah, dan teman-teman juga udah denger kan ya apa closing statement dari Ibu Sani tadi. Jadi harus diingat dan dicatat, kalau bisa dimasukin listnya ya, list untuk tahun 2025 bahkan ya. Nah Pekoners, jadi tetap pantengin kita ya di Instagram kita, di YouTube kita, bahkan jangan lupa nih dengerin kita di Spotify kita. Dan juga buat teman-teman yang masih penasaran atau kayak interest nih dengan melanjutkan studi di luar negeri, bahkan itu di Australia nih, bisa langsung aja Ibu ya. Apa nih Bu nama Instagram Ibunya? Nama saya Sani Dwita. Oke, Sani Dwita. Mungkin nih bisa teman-teman editor ditaruh di atas ini, di mana di sini, dimanapun ya. Nah Ibu, kita di podcast ini ada tagline-nya nih Bu. Jadi kita bareng-bareng ya Bu ya. Aku request spesial nih di akhir, oke? Jadi kita bareng-bareng di akhir nanti kalau aku bilang podcast pendidikan ekonomi, kita bareng-bareng sebutkan the more you know, the more you grow. Pastinya dengan gerakan ya Bu ya, biar lebih asik gitu. Oke Bu? Oke. Nah teman-teman Pekoners, jangan tetap saksikan kita di podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Aku Nurul Azizah pamit, dan Ibu Sani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.